tolong jangan balikin saya lagi ke kapal yang lama karena saya takut dibunuh Pak. Yang lain kasihan gitu kan, yang lain kasihan sampai bantuin ngomong juga. Ya wes Pak, gampang ntar biar aku aja yang ngurusi kata dia. Kasihan ini anak lo, ntar kalau misalkan kesana lagi dibunuh lagi gimana gitu kan, kata dia gitu. Saya sempat nanya juga sih ke sahabat saya kan, itu kapten kenapa sih, kayaknya judes banget lah gua. Lu belum tahu ya, kata dia. Emang kenapa? Iya, kapten juga pernah ngomong ke gua kalau dia tuh gak suka malu. Gak suka kenapa, kata begitu kan. Kan gua kalau dia nyuruh gua jalanin gitu kan, dia nggak nanya ya gua diam aja, masa gua bertanya-tanya gimana sih gitu kan. Yang saya dengar itu mereka ngomongin kayak gini, ada salah satu dari mereka ngomong, udah gini aja, nanti malam kita gebukin dia gitu kan, kita gebukin, kita ikat dia di jangkar, kita buang, pas kapten nyuruh buang jangkar kita buang. Dia ngomongnya kayak gitu Kak. Dia ngomong kayak gitu. Oh di situ saya kaget dong, kaget. Hai, kembali lagi bersama gue Vira sebagai host magang di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Nah, pada malam hari ini gue kedatangan pelaku horor. Beliau itu bekerja di sebuah kapal cumi. Oke, kita langsung aja sapa. Selamat malam Kak Tegar. Selamat malam Kak. Kak Tegar katanya kerja di sebuah kapal cumi. Nah itu nangkep apa aja Kak? Kalau untuk nangkep sih kita nangkep cumi. Cuman kalau untuk jaring ya itu campuran. Ada ikan, ada cumi, ada udangnya juga. Oke, Kak Tegar. Katanya Kak Tegar tuh pernah hanyut dan terombang-ambing di lautan selama beberapa jam. Iya. Itu gimana? Kurang lebih sih selama 3 jam waktu itu kejadiannya. Dan jarak yang ditempuhnya itu sekitar 3 mil. Katanya juga Kak Tegar ini mau dijadikan tumbal saat melaut. Iya, jadi yang saya rasa sih emang pada dasarnya saya ngerasa itu kayak mau dijadiin tumbal gitu. Oke. Kak, ditahan dulu ya ceritanya. Oke. Nah, buat kalian guys yang pingin menceritakan kisah-kisah kalian ke RJ5, bisa banget DM IG RJ5 atau email RJ5. Linknya ada di bawah. Dan buat kalian yang ingin berteman dengan gue, bisa banget follow IG gue Elvira Ratna ya. Oke, kita lanjut aja. Ini dia ceritanya. Ini adalah pengalaman horor Tegar ketika berlayar dari Jakarta menuju Kalimantan menggunakan kapal cumi kecil berukuran 76 GRT. Untuk mencari cumi, ombak besar sering menghantam kapal kami di perairan Kalimantan. Akan tetapi, di tengah jalan, Tegar melarikan diri dikarenakan menduga dirinya akan dijadikan tumbal. Nah, Kak, gimana tuh awal mula ceritanya? Jadi awal mula ceritanya tepatnya di tahun 2019 di penghujung akhir tahun juga ya. Waktu itu emang saya lagi benar-benar kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi saya berdua sama teman saya mutusin buat nggak ada salahnya nih kita coba buat ke kapal, kata dia begitu kan. Ya udah kita cobalah buat ke kapal. Jadi kami waktu awal ke kapal itu nggak langsung blus datang ke kapal gitu, enggak. Jadi kami sempat waktu itu kena yang namanya calo ya. Tapi untung kami sadar bahwa si calo ini nggak benar ini kan. Jadi kami coba ngomong langsung ke calonya untuk ngambil KTP kami. Ambil KTP,
Dan kami udah nebus lah, udah ditebus. Langsung kami keluar dari asrama itu, kami langsung datang ke dermaga Muara Angke. Kami duduklah kami di warung ceritanya begitu kan. Duduk di warung, kami ketemu sama kapten. Ketemu sama kapten itu kami ngobrol bertiga lah itu kan sama sahabat saya juga. Saya ngomong, Pak, kira-kira di sini ada kapal yang mau nerima ABK nggak gitu? Karena kami posisinya emang lagi pengen nyari kerja. Nah sama dia itu, dia bilang kayak gini, saya ada, cuman kalian bener nggak niat kerja? Kata dia begitu kan. Kami jawab, ya kami bener-bener lagi butuh kerja Pak. Saya juga pribadi di rumah ada anak istri gitu kan. Apalagi saya anak baru lahiran kan. Baru 4 bulan lah gitu kan. Singkat cerita, udah dia bawalah kami ke satu orang nih, dia wakil kapten di kapal itu ceritanya gitu. Diobrolin lah bahwa ada anak nih 2 orang pengen ikut berlayar, masih nerima orang nggak kira-kira? Oh masih. Nah diterimalah kami di situ sama dia, dipintain KTP kan, udah gitu kami disuruh ke kapal buat tidur di sana sama ngejagain kapal gitu kan, hitung-hitung ngejagain kapal karena kami datang ke situ tuh 2 minggu kemudian baru berangkat gitu kan. Datanglah kami ke kapal. Nah jadi untuk kami ngelewatin ke kapal sampai ke kapal itu tuh kita tuh ngelewatin kapal-kapal dulu gitu. Nah jadi kami ngelewatin kapal-kapal itu kisaran ada 4 apa 5 kapal lah kalau nggak salah begitu kan. Jadi kami nyebrang. Jadi pas banget saya mau sampai ke kapal itu, kan posisinya kami waktu itu maghrib. Mau sampai ke kapal itu, bertiga lah jalan kan. Nah saya di belakang, si teman saya ini ngobrol sama si wakil kaptennya. Saya di belakang, saya itu ngeliat di atas loteng itu, kok ada nenek-nenek di sini ya? Apa dia tukang bersih-bersih apa gimana gitu kan? Saya nggak hiraukan, mungkin saya pikir tadinya orang gitu kan, cuman saya nggak saya hiraukan, ya udah masuklah kami ke kapal. Sorry Kak, itu di atas loteng kapal? Iya, di atas loteng kapal itu dekat lampu cumi itu. Nenek-neneknya itu seperti apa? Ya ciri-cirinya dia bungkuk ya, pakai baju kayak baju adat Jawa gitu kan sih Kak. Udah gitu dia pakai kayak kain gitu, kain batik sih tepatnya batik ya, kain gitu kan. Cuman warnanya agak gelap banget lah gitu. Dia di situ ngeliatin saya sambil bungkuk gini kan, tapi dia nggak pegang tongkat, dia bungkuk gini dong, sambil tangannya di belakang gitu kan. Dia jelas tuh berarti ya? Jelas banget, dia ngeliatin saya itu kayak gitu kan. Udah kayak gitu masuklah kami kan ke dalam kapal, taruh baju-baju segala macem gitu kan. Singkat cerita 2 hari di situ kami disuruh bantu-bantu buat ngangkat solar. Kami angkat ada kisaran 10 jerigen lah Kak. 10 jerigen yang gede-gede gitu kan. Ngangkat ke kapal. Nah, saya sama teman saya sama wakil kapten ngangkat dari kapal pertama itu sampai ke kapal saya itu. Kan ngelewatin 5 kapal tuh kan. Jadi lumayan jauh kan. Udah gitu berat. Sekali ngangkat 2 gitu kan. Kira-kira berapa meter tuh? Apanya? Jaraknya dari kapal pertama sampai kapal kakak? Oh jauh banget. Kan ada kapal gede, ada kapal kecil, gede, kecil gitu kan. Jadi lumayan jauh lah gitu kan. Ngangkat jerigen 2 kan, ngangkat jerigen 2. Pas udah mau beres itu, saya terakhir ngangkat 2 kan, ngangkat 2. Itu saya jatuh, kaki saya terkilir sampai saya nggak bisa jalan itu. Saya sama sekali nggak bisa jalan gitu kan. Pas saya jatuh, gitu kan, saya teriak gitu kan. Pas saya ngeliat ke samping saya sebelah kanan ini, itu nenek itu ketawa sambil ngeliatin saya gini gitu kan. Astagfirullah, di situ saya teriak, cuman mungkin orang ngiranya saya jatuh biasa aja gitu kan. Gitu. Nenek-nenek, sorry, itu di mana ketawain kakaknya? Posisinya ada di mana, terus ketawainnya kayak gimana? Dianya jongkok, pas saya jatuh, dia jongkok di samping saya. Pas di dek kapal, saya jatuh kan dari dek kapal, pas mau ngelangkah ke sini tuh kaki saya tuh udah crack gitu kan. Udah crack itu udah bunyi, tulangnya geser. Gitu kan. Saya teriak, pas saya ngeliat dia juga saya teriak kan. Pas banget di samping saya dia senyum, dia nyirik saya ketawa gitu kan. Gitu.
Terus teman saya bilang, aduh Gar, lu kenapa? Kaki gue terkilir, kata gue gitu kan. Bantuin gue dong. Dibantuin sama dia, digendong mas saya ke pinggir gitu kan, disenderin ke tembok gitu kan. Senderin ke tembok. Terus kaptennya bilang, dengan mukanya yang gimana ya, dibilang acuh tak acuh lah, kayak bodo amat gitu kan. Itu kayaknya harus diurut tuh, panggil aja tukang urut. Kebetulan di situ ada orang Banten, dia pintar ngurut. Diurutin sama dia, dia ngomong ke saya, kamu ngeliat apa? Nenek Pak, saya ngeliat nenek. Tiba-tiba tuh, padahal kakaknya nggak cerita saya nggak ngomong apa-apa ke dia padahal, cuman dia ngomong, kamu lihat apa? Saya lihat nenek. Gitu kan. Udah gitu diurut lah sama dia, diurut. Tapi kaki saya kondisinya itu benar-benar bengkak. Pas kejadian itu langsung bengkak tuh kan. Itu selama saya sakit itu, saya sampai saya mau ke WC aja, itu megang-megang tembok dengan kaki satu gitu kan. Soalnya sebelah nggak bisa jalan kan. Udah gitu saya nggak ada tongkat juga gitu kan. Megang-megang tembok buat ke WC, buat saya buang air besar aja. Saya harus benar-benar sulit sampai saya nyender ke, karena posisi kapal itu kan di belakang itu kan kotak kan. WC itu di pojok sebelah sini kan. Saya sampai nyender di pojok situ gitu kan buat buang air besar, itu benar-benar susah banget. Sampai saya hampir nyerah, udah pengen pulang aja lah gitu kan. Gitu. Tapi teman saya bilang, jangan kayak gitulah, udah nanggung kan, KTP udah diserahin gitu kan. Tapi di sisi lain juga saya mikir, oh ya ada anak istri di rumah, saya harus bisa nyari lebih gitu kan. Gitu. Udahlah tuh jalanin hari-hari, pas hari keempat malam, kejadiannya malam. Saya tidur di kamar tengah di bawah, di tengah situ kan. Di atas ada kamar lagi, di bawah itu kamar mesin. Jadi di si kamar ini, ke bawahnya ini tangga Kak. Ke bawahnya ini tangga. Nah jadi si tangga ini buat ke kamar mesin di bawah. Nah di situ teman saya tidur tepat di samping dekat tangga ini. Sementara saya di jendela di pojokan. Posisinya kami berdua. Si wakil kaptennya lagi bergadang. Saya posisinya berdua tidur sama sahabat saya di situ. Saya dengar di bawah itu ada suara kresek-kresekan. Saya pikir apa? Saya pikir si wakil kapten itu udah pulang. Saya pikir gitu kan. Apalagi dia lagi ngebenerin mesin gitu kan. Cuman logika saya nggak mungkin malam-malam benerin mesin gitu kan. Karena posisinya udah malam banget. Tepatnya jam 1-an lah. Jam 1-an kan, jam 1 malam. Nggak mungkin. Ya udah, saya coba, ada senter kan. Di samping saya ada senter kan. Saya hidupin senter itu, saya senter ke bagian pintu. Awalnya emang nggak ada apa-apa, cuman saya senter lagi ke sini kan, kiri kanan. Pas ketiga kali saya mau ini, jadi pas di mau turunan tangga itu, pas saya senter gini tuh ada kepala gitu kan. Kepala nenek-nenek itu gitu kan. Saya kaget banget gitu kan, sampai saya teriak gitu kan. Teman saya nggak bangun. Jadi ya udahlah, saya ngeringkuk aja gitu kan, pakai sarung gitu kan. Sorry Kak, itu kayak gimana Kak rupanya? Ya nenek-nenek rambutnya ada hitamnya dikit lah, cuman putih kebanyakan ya. Sama kayak yang kemarin-kemarin berarti? Sama. Jadi masih sosok itu juga gitu kan. Nenek-nenek itu gitu. Dia muncul kepalanya di situ, saya senter, teriak gitu kan. Tapi teman saya nggak bangun gitu. Herannya nggak bangun, padahal saya teriak kuat banget gitu. Udah tuh, karena saya saking takutnya jadi saya ketiduran. Nah besok paginya, inilah perbekalan. Datang perbekalan, saya nggak bisa bantuin karena saya cuma bisa ngeliatin doang kan. Teman saya yang ini, udah masukin perbekalan. Nggak lama si kaptennya datang, ketemu sama saya. Ketemu, salaman lah, ini segala macam kan, kenalan. Karena posisinya yang itu tuh wakil kapten yang biasa sama kami itu, bukan kaptennya gitu kan. Kenalan ini segala macem. Kalau dia kan aslinya orang Indramayu gitu kan. Udah gitu selang 2 minggu lah setelah itu, emang sempat nggak ada kejadian lagi sih. Sempat nggak ada kejadian. 2 minggu setelah itu datanglah orang-orang dari kampung semua kan, yang keluarga si kaptennya ini buat ngadain selamatan. Datang ABK-ABK yang lain gitu kan. Jadi ya saling kenalan lah gitu. Cuman ya yang saya heran juga, kenapa cuman saya doang yang dijudesin gitu kan. Sementara si sahabat saya ini sama yang lainnya
kok bisa akrab banget gitu. Sementara saya dijudesin gitu, kayak gimana sih kayak orang ditindas banget gitu. Gimana sih? Jadi sama si kapten itu kakak doang dijudesin, sama kru-kru lain tuh baik-baik aja? Saya sempat nanya juga sih ke sahabat saya kan, itu kapten kenapa sih kayaknya judes banget sama gue. Lu belum tahu ya katanya. Emang kenapa? Iya, kapten juga pernah ngomong ke gue kalau dia tuh gak suka malu. Gak suka kenapa katanya begitu kan. Kan gue kalau dia nyuruh gue jalanin gitu kan, gue dia nggak nanya ya gue diam aja, masa gue bertanya-tanya gimana sih gitu kan. Mungkin itu karena lu nya aja kali kalau sahabat saya ini kan orangnya kan terlalu periang banget ya, jadi doyan cerita juga gitu kan dia kan. Ya mungkin kalau saya kan pendiam, jarang nanya gitu kan, saya nggak bakal nanya kalau nggak ditanya gitu ya gitu. Jadi kata teman saya sih begitu, karena mungkin kelihatannya saya judes aja, makanya kaptennya nggak suka. Oke. Terus itu kok tadi ada selamatan? Kalau selamatan emang rata-rata semua kapal begitu Kak. Ada selamatannya sebelum berangkat tuh pasti mereka selamatan, karena buat keselamatan mereka di jalan. Begitu, rata-rata begitu. Cuman ya nggak nentu juga sih ya, mungkin kalau emang udah takdirnya itu kan. Banyak juga kan kapal-kapal yang kebalik kayak di Kalimantan, di Papua gitu, banyak gitu. Kayak gitu Kak. Nah udah tuh beres 2 minggu itu malam terakhir kami sempatlah pesta-pesta situ kan, kayak karaokean di kapal gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu kan. Udah tuh besok pagi subuh, tepatnya jam 4:30 subuh, kami lepas tali dari pelabuhan. Nah kejadiannya itu pas kami lepas tali, itu kan semua pada sibuk iniin tali kan. Nah saya itu di dak kapal itu sempat ngelihat ke jauh gitu kan, ke dermaga itu. Saya ngelihat itu nenek-nenek itu kayak ngeliatin saya gitu kan. Bungkuk ngeliatin dari jauh, dia di darat ngeliatin bungkuk kayak gitu kan, ngeliatin saya. Saya sempat tarik nafas tapi perasaan saya nggak enak gitu. Bahkan sebelum kapal berangkat aja mantan istri saya itu pernah ngomong ke saya, bang, adek nggak enak firasat kata dia. Kenapa? Ya nggak enak aja firasatnya kata dia gitu kan. Ya udahlah, bismillah aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, kata gue gitu Pak. Udah tuh kami lepas tali, udah tuh nenek-nenek udah jauh kan kapalnya, udah nggak kelihatan juga kan. Saya bantu-bantu orang-orang yang lain lah gitu kan, naikin ban, beresin tali gitu kan. Udah nggak lama kami perjalanan dari Muara Angke ke Kalimantan itu selama 2 hari kurang lebih segitu lah. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Waktu itu kami berangkat menggunakan kapal yang ukurannya nggak terlalu besar lah. Cuaca yang kami tempuh juga waktu itu setengah badai, setengah lagi cuacanya cerah. Jadi waktu itu ada kisaran 13 ABK yang ikut serta dalam pelayaran, dan kami berhenti di Lintang 111 di dekat perairan Kuala Jelai. Pas kami setelah sampai ke titik lokasi, udah kami buka tiang jaring, kami malamnya mancing. Nah pas mancing itu gimana ya Kak? Gue tuh nggak diajarin gini enggak. Jadi ngeliatin temen tuh, ngeliatin ya kita ngejalanin gitu kan. Kita ngeliatin, kita ikutin gitu kan. Kita ikutin, ya kita otodidak kita aja sendiri aja gitu, gimana sih? Jadi nggak diajarin gimana gitu, enggak gitu. Udah tuh. Pokoknya selama hari pertama sampai ke hampir sebulan saya nggak bisa apa-apa itu. Iya, jadi kan pas di hari pertama juga saya mancing, yang sahabat saya ini dia bisa dapetin 4 kilo, ya kan. Sementara saya cuma 1 ekor. Jadi selama mancing dari jam 6 sore sampai ke jam 5 pagi, itu saya cuma dapat 1 ekor. Sorry Kak, itu kan temennya juga sama-sama nggak bisa apa gimana? Sama nggak bisa. Sama-sama nggak bisa? Sama-sama nggak bisa. Cuman bedanya dia ada 1 orang yang dekat sama dia.
diajarin. Kalau saya kan enggak, saya cuma bisa lempar pancingan gitu aja, bahkan sempat nyangkut di tangan dulu kan. Ya, jadi si umpan cuminya itu kayak mainan, cuman di ujungnya itu kayak ada jarum-jarumnya gitu, gitu kan, nyangkut di tangan gitu kan berapa kali. Udah saya cuma bisa lempar pancingan aja, sementara saya ngikutin yang lain gitu kan. Kalau orang mancing cumi itu kan kayak gini kayak, jadi di njot-njot sama dia tangannya itu kayak gini. Gimana tuh Kak? Di gini nih. Jadi si tali senar itu kan di sini nih. Di njot-njot gitu sama dia gitu kan. Biar si umpannya tuh di bawah main. Jadi disangkanya tuh kayak udang jalan gitu sama si cuminya tuh gitu Kak. Oh oke. Iya. Itu khusus untuk cumi digitu-gituin? Iya. Untuk cumi kayak gitu. Oh udah gitu. Saya ikutin tuh mereka tuh kayak begini kan. Cara mancing cuminya. Oh ya kayak gitu cara mancingnya ya. Tapi kok gue nggak dapet gitu. Bahkan 1 ekor itu saya dapat itu jam 3 subuh saya baru dapat. Dari jam 6 sore jam 3 subuh saya baru dapat. Itu juga 1 ekor Kak. Saya panik di situ, panik karena saya takut dimarahin kapten kan. Jadi saya lemes lah di situ, lemes nggak bisa apa-apa ya. Pasrah lah gitu. Nah di sela saya lagi pasrah begitu, muncul lagi nih yang saya bilang nenek-nenek tadi ya. Di atas loteng. Di atas loteng lagi, dia lagi duduk, cuman kakinya tuh kayak lambai-lambai gitu gimana sih. Pas banget karena saya mancing itu pas di tengah-tengah kapal gitu kan. Tengah-tengah. Sementara sahabat saya di agak ujung lagi sedikit dekat haluan. Itu saya ngeliat ke belakang saya di atas. Dia lagi gini-gini, ketawa-ketawa nenek-nenek gimana sih ketawanya. Jam berapa tuh Kak? Hah? Jam berapa? Itu jam 3-an itu. Saya pasrah, muncul lagi dia rupanya kan. Saya panik juga di situ, saya takut. Saya orangnya penakut juga gitu kan. Dia muncul kayak gitu, saya buang muka, saya tetap mancing. Tapi di sisi lain saya grogi juga sih karena saya takut gitu kan. Udah tuh. Tapi rasa takutnya ini lebih takut lagi sama kapten gitu. Karena kita cuma dapat 1 biji kan. Sementara yang lain pada dapat kiloan, bahkan sampai puluhan kilo. Saya cuma dapat 1 ekor gitu kan. Nggak sampai target ya? Target itu ada Kak? Ya jelek-jeleknya sih sebenarnya 2 kilo sih Kak. Harus setiap harinya? Jeleknya. Minimal? Karena kapten kalau kita cuma dapat sekilo itu mukanya masam banget. Kebanyakan begitu. Udah tuh saya sempat nangis sih karena gimana sih ini kok susah banget ya cara mancingnya. Bahkan ya sampai selama sebulan itu saya mancing gitu-gitu aja, cuman dapat paling gede saya dapat 2 kilo, udah gitu dong, nggak lebih. Sementara teman saya yang baru belajar juga sama, dia bisa dapat 8 kilo gitu kan, jauh banget lah sama saya gitu kan, gitu. Saya sempat putus asa, bahkan makanya saya bilang kan, saya juga sering ngelamun di loteng kan, ini kenapa kok kayak gini banget sih kerja gitu, kenapa dia bisa gua enggak gitu. Gue berpikir keras di situ gimana caranya gua harus bisa juga gitu kan. Tapi di sisi lain yang bikin gue ngeganjel ini nenek-nenek kenapa muncul mulu gitu kan. Apa salah gue sih gitu kan. Kenapa yang lain nggak ngeliat, gue ngeliat gitu. Boleh gambarin nggak sih Kak? Lotengnya itu cuma 1, terus bentuk kapalnya kayak gimana? Jadi bentuk kapalnya itu ya pada dasarnya kapal gimana gitu kan. Rata kayak seperti ini gitu kan, rata. Jadi saya tuh diem kayak di atas lotengnya gini tuh Kak. Di atasnya gitu. Di atasnya banget lah gitu kan. Di situ saya diem. Tepat di tempat nenek-nenek itu duduk waktu itu gitu kan kejadiannya. Saya diam waktu itu pagi tepatnya di atas loteng. Udah tuh saya jalanin lagi hari-hari seperti biasa ya, tetap saya dapatnya masih sedikit Kak. Gitu. Karena sulit banget emang bagi saya yang baru pertama kali tapi harus ngalamin hal seperti ini gitu kan, sulit banget emang. Sementara teman saya bisa gitu. Ya mungkin ya namanya orang beda-beda ya gitu kan. Kakak nggak berusaha untuk mendekati sahabat kakak ini? Saya kalau ke sahabat sih enggak, saya ke wakil kapten. Saya sempat nanya, bang ini gimana sih bang, ajarin lah bang. Lu kan udah gue kasih tahu, iya sih memang, cuman kenapa ya gue nggak bisa ya. Udah sih lu sabar aja. Bukan lu doang yang pernah kayak gitu, yang lain juga teman-teman gue juga pernah ngalamin gitu. Susah emang awalnya gitu. Jadi kami di kapal itu ada kisaran 13 orang. Ada 13 orang. Termasuk kapten? Itu termasuk kapten. Kapten, wakil kapten, sisanya ABK. ABK biasa. Oh iya Kak, sama ini apa namanya, kadang kita kan mancing cumi itu kan dari mulai jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Kadang setengah 6 juga kan. Kalau emang bener-bener kotor kapalnya kan, hitung-hitung beresin kapal juga, dicuci kapalnya gitu kan. Nah, jadi kadang kami, namanya cuaca kan nggak nentu ya. Kita cuma bisa dengar dari radio cuaca
bagus apa enggaknya gitu kan, kita nguping dari radio kapten gitu kan. Jadi kejadiannya waktu malam itu ombak lagi gede banget. Gitu kan, lagi gede banget. Si kaptennya ini milih jangkaran, nggak milih buat minggir gitu kan. Sedangkan teman-temannya yang lain pada minggir gitu. Kami semuanya ya pada ngeluh lah ceritanya, pada ngeluh. Udah gitu hujan gede, badai, ombak gede, tinggi, ada ombak 3 meter kali ya. Itu tinggi banget. Udah gitu kan kapalnya juga nggak terlalu gede gitu kan. Ya paling berapa sih? 15 meter kurang lah, segituan lah, gitu kan. Jadi si kapalnya itu sampai bener-bener ke ombak-ambing, yang di haluan itu sampai ke empas-empas terus kan. Pusing lah kita yang di depan mancing kan, yang di tengah juga pusing gitu kan. Ya pada ngeluh lah ceritanya semua kan, pada ngeluh. Ini gimana sih nih kapten, orang yang lain pada minggir kok dia malah milih jangkaran gitu kan. Mending parasitan aja sekalian gitu kan, karena kalau parasit kan ngikutin arus ombak gitu kan, jadi nggak terlalu pusing diam di tempat. Kalau orang kapal jangkaran itu kan otomatis kapalnya tahan, jadi kapalnya kok ombang-ambing di situ-situ aja. Nggak takut tapi? Posisinya semuanya pada takut, pada panik. Gitu kan. Udah gitu ombaknya gede banget gitu kan. Keadaan hujan deras banget. Jadi kami di kapal itu nggak disediain jas hujan. Kami mancing cuman gimana ya? Kantong kresek yang gede itu yang warna putih. Kami bolongin di bagian tengahnya itu buat tangan, masukin ke situ. Itu saya mancing tuh sampai pucet, tangan saya sampai putih banget. Itu saya sampai pucet, saya sampai menggigil gitu kan, megang pancingan tuh saya sampai tangan saya yang sebelah kanan itu saya pegang gini sampai gemeter gitu kan. Saking kakaknya takut ya, aduh aku pingin dapat pancingan nih. Karena kedinginan juga gitu selain kayak gitu kak. Iya gitu. Udah gitu kan si kaptennya bangun gak lama, tarik jangkar, tapi kami nggak minggir ke pulau, enggak, kami tetap berlayar lagi. Nah itulah yang bikin anak-anak pada marah. Karena orang-orang di sisi lain kan mikir kalau misalkan minggir ke pulau kan mereka juga pengen ngabarin keluarga yang di rumah ya. Cuman ini mah enggak, tetap di tengah gitu. Dia ya kalau menurut anak-anak sih ini kapten mikirin dirinya sendiri, nggak mikirin yang di bawah ini gimana gitu kan. Yang kehujanan, yang kedinginan, yang pusing gitu kan. Gitu Pak. Udah gitu kami kan sistemnya kalau di kapal itu tuh kan untuk bahan-bahan pancing, emang kami sebelum berangkat ke laut itu dikasih uang kasbonan. Uang kasbonan itu ya untuk ninggalin keluarga di rumah sama buat beli pancing. Kami beli pancing juga ya nggak mungkin cukup sampai selesai finish dong. Otomatis entah sebulan apa di pertengahan jalan udah habis gitu kan. Jadi ya kasbon lah kami ke kapten. Iya, jadi waktu itu ceritanya saya kasbon senar ukuran 200 lah ceritanya begitu kan. Saya kasbon karena saya gimana ya, namanya saya masih belajaran ya, saya mungkin untuk sedikit ngehemat tuh susah karena saya mikir gimana caranya saya dapat banyak gitu kan. Jadi saya sering kasbon tuh senar, umpan udang-udangan itu kan. Saya kasbon ke dia sampai akhirnya saya tuh dapat perlakuan yang benar-benar nggak enak. Jadi sih saya ngomong ke kaptennya dari bawah kan. Posisinya dia lagi duduk di atas ini. Saya dari bawah dari tangga naik ke atas. Cap, maaf saya mau kasbon, mau ngambil senar 200 sama udang-udangan. Kamu ini udah dapat sedikit, kasbon mulu gini kan. Ya Pak, kan saya nggak seutuhnya uang yang Bapak kasih saya beliin pancingan, kan saya harus ninggalin keluarga di rumah. Kamu ini dibilangin jawab aja. Saya pergi kan. Saya pergi. Itu dari atas jendela dia ngelemparin si senar 200 aja, udang-udangannya nggak dikasih, senar 200 aja, prek ke bawah. Woi itu ambil tuh buat buat mancing gitu deh. Gak enak banget kan kita seakan-akan tuh kayak ngemis gitu. Padahal kita kasbon posisinya gitu. Kita kayak ngemis dibikin sama dia gitu kan. Sempat ngomong gak enak lah gitu, bahasa kasar lah gitu ke saya. Cuman nggak saya dengerin, saya ambil ya udah buat saya mancing gitu kan. Nah udah gitu. Kalau kami kan posisinya kan kalau kapal cumi itu kan gimana ya kak? Siang kan pada tidur ya. Siang pada tidur, malam kerja. Nah jadi waktu itu kebetulan saya siang kebangun. Jam kisaran 12:30-an lah, jam 12 lebih lah ya. Bangun.
Saya kepikiran buat ngejahit umpan. Udah tuh saya duduk di depan, di tengah-tengah, di dekat palka. Saya ngejahit umpan. Karena umpan cumi itu kan dia si udang-udangannya itu harus dibalut pakai kain Kak, begitu dijahit sendiri pakai tangan gitu kan. Nah udah gitu si udang-udangannya dijahit, saya duduk di tengah sendiri gitu kan, nggak ada siapa-siapa, pada tidur semua di atas gitu kan. Saya ngelihat apa sih, kayak ada tangan keplek gitu kan di dekat haluan, di bagian dak kapal itu kayak ada tangan gitu, tapi si tangan ini bukan kayak tangan manusia Kak, kayak gimana ya, kayak ada selaput-selaputnya gitu. Udah gitu warnanya tuh hijau-hijau biru-biruan gitu Kak. Saya panik, apaan gitu kan. Aduh, istighfar saya di situ, istighfar kan. Karena saya udah keseringan ngeliat kayak begitu jadi agak sedikit bosen gitu. Udah tuh nggak saya hiraukan, saya ngejahit umpannya. Pas saya ngeliat ke depan lagi itu ada sosok. Jadi kepalanya tuh agak sedikit lonjong ya, kayak telur ya. Udah gitu matanya tuh sipit banget. Tapi ada rambutnya Kak, ada rambutnya. Si kakinya ini tuh gimana ya, kayak orang pakai sepatu renang gitu tuh nggak sih Kak? Kan gede dia. Kakinya itu, tapi itu kaki dia utuh, warnanya hijau-hijau kebiru-biruan gitu. Itu sosoknya tuh ya bisa dibilang manusia ikan gitu. Itu saya panik banget kan, astagfirullahaladzim gitu kan. Saya mau lari tapi saya kaku gitu kan. Dianya ngedekat, alhamdulillah saya istighfar, saya lari langsung ke belakang. Jam berapa itu Kak? Jam 1 siang, setengah satuan. Siang. Iya. Panik saya kan. Saya lari ke belakang ke koki. Lu kenapa sih lu lari-lari kata dia kan. Dia juga sama lagi ngejahit, cuman di belakang di kamar, di dekat dapur. Enggak, gua ngeliat yang aneh doang sih tadi kata gua gitu kan ke dia. Cuman dia nggak terlalu ngirauin lah. Karena di sisi lain dia juga sama agak sedikit bisa ngelihat hal-hal begitu lah, kayak gitu. Udah gitu saya balik lagi ke depan, saya ngelihat nggak ada apa-apa, cuman ada jejaknya itu tadi, basah itu, tadinya kan kering kan kapannya. Udah gitu kondisinya lagi panas, itu ada jejaknya, cuman kayak ada lendir-lendirnya gitu Kak. Ya udah tuh saya elapin kan, takutnya nanti kaptennya marah, ini siapa yang buang air ludah atau apa gitu kan, takutnya gitu kan. Jadi saya elap gitu kan, udah nggak ada sosoknya. Udah saya duduk lagi di atas loteng, penasaran kan, saya duduk di atas loteng, takutnya dia datang lagi gitu kan. Pas saya duduk, pas banget jam 2 siang, itu saya ngeliat lagi ke bawah, ada yang jalan. Saya kira koki kan keluar, karena kan cuman dia sama saya yang bangun itu, yang lagi ngejahit tadinya kan. Rupanya bukan, rupanya itu si nenek-nenek yang itu tadi. Si nenek itu jalan tuk pelan-pelan, jalan sih memang pelan-pelan. Jalan di dekat kapal itu. Terus dia tiba-tiba kepalanya itu kayak muter 120 derajat gitu ke belakang gitu, gimana sih Kak? Muter ke belakang kepalanya gitu, ngeliat saya, astagfirullahaladzim, saya jatuh gitu. Saya jatuh, saya langsung lari ke kamar saya. Terus si nenek-neneknya itu gitu kan. Saya sampai panik banget, saya lari ke kamar, langsung saya pakai sarung saya tutup. Udah tuh bangun jam 5 sore, kayak biasa mancing. Gitu kan. Udah gitu nggak lama kan itu mendekati lebaran ya Kak. Malam takbiran kami tetap dipaksa untuk kerja. Malam takbiran, sedangkan kapal-kapal yang lain itu Kak pada gimana ya? Pada minggir, pada nyari jaringan. Setidaknya kalau emang nggak nginjak ke daratan, minggir turun jangkar gitu kan buat nyari jaringan gitu kan. Karena pengen ngabarin keluarga gitu kan. Ini nggak, tetap di tengah. Kami turun jaring, itu kami malam takbiran itu cuma ngerasain kue lebaran doang ya, sama minum-minum udah. Besok saya suruh kerja lagi gitu. Sampai kami ini penuh lumpur kan, karena posisinya kami di laut yang lagi berlumpur tanahnya gitu, penuh lumpur, gatel lah segala macem gitu kan. Emang hasilnya lagi banyak, cuman kan salah lah kalau emang gimana ya, kan malam takbiran gitu kan, kenapa nggak minggir gitu kan. Anak-anak juga sampai ngeluh lah gitu, sampai teriak-teriak nggak jelas lah gitu, biar kapten yang denger sengaja gitu kan. Cuman ya gimana ya, udah maunya begitu. Pas udah seminggu beres lebaran, baru dia minggir ke dekat pulau. Itu juga buat ngabarin doang, bentaran doang. Jadi kami pagi OTW dekat pulau, sorenya udah balik lagi. OTW-nya aja kami udah 4 jam kan
dari jam 6 pagi itu 4 jam. Jam 10, jam 11 kami udah deket pulau. Kabarin yang di rumah. Jadi ceritanya pas saya telepon mantan istri saya itu, saya ngobrol sama dia senang banget kan dapat kabar dari saya kan, karena kan udah lama gitu kan. Berapa bulan tuh Kak? Itu pas deketin pulau itu kisaran 2 bulanan lah sebelum kejadian saya yang itu kan. Dia ngomong ke saya, abang gimana di sana, baik-baik aja? Baik-baik aja. Tadi malam adek mimpi, kata dia. Mimpi apa? Adek mimpi kapal yang abang tumpangin itu kebalik kapalnya kena ombak, kata dia gitu. Astagfirullah, enggak lah, nggak mungkin, orang baik-baik aja kok, lagian kapalnya juga nggak ada kerusakan apa-apa kok, kata saya gitu kan. Jadi saya meyakinkan dia lah supaya nggak terlalu panik yang di rumah gitu kan, gitu. Udah tuh sorenya kami pulang lagi, ngelaut lagi gitu kan, malamnya mancing lagi gitu. Nah nggak lama, 2 bulan lebih lah beres dari pulau itu, saya ngobrol ke sahabat saya curhat. Sebenarnya gue kurang suka sama orang ini. Kenapa? Ya lu kan tahu, gue di kapal ini kayak bener-bener ditindas banget sih. Gue dianjingin, digoblokin, segala macem gitu kan. Sampai gue disuruh-suruhin itu segala macem. Ya gue nurut aja, bukan berarti gue takut sih sebenarnya. Karena gue ngehargain. Karena di sisi lain gue kerja, gue nyari teman juga, gitu kan. Nah dari omongan saya kerja itu yang jadi malapetaka buat saya itu gitu kan. Yang jadi malapetakanya karena itu dia tadi. Saya ngomong ke sahabat saya, nggak taunya sahabat saya itu nusuk saya dari belakang gitu kan. Nah itu yang bikin saya trauma di situ gitu kan. 3 hari setelah itu, jadi malamnya itu saya sempet mancing dulu kan. Itu saya dapat pancingan itu cukup banyak sih dia bilang, karena posisinya emang lagi sepi. Jadi yang lain tuh pada dapat sedikit semua Kak. Jadi di situ cuma saya doang yang dapat banyak. Sampai si kaptennya itu dari jendela itu sempat ngeliat juga kan. Cuman saya ngeliat dari mata samping saya ada kapten di jendela lagi ngeliatin saya gitu kan. Cuman saya bodo amat karena saya fokus mancing. Berapa kilo tuh Kak? Itu hampir 9 kilo lebih lah, hampir 10 kiloan. Gitu. Dapat banyak lah segitu tuh udah banyak sebenarnya gitu kan. Sementara yang lain dapatnya dikit Kak. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, 6 lah paling gitu kan. Cuman saya doang yang dapat lebih gitu kan. Nah keanehannya sebenarnya di situ juga gitu kan. Kenapa sih hari ini kok gue tiba-tiba dapatnya banyak banget gitu. Cuman saya hiraukan, saya mikir positifnya saya udah bisa gitu kan. Udah gitu udah tuh pagi beres-beres saya makan, saya cuci piring. Jadi posisinya kan kapalnya kan ke depan nih, muncung ini ya. Ini saya di sini posisinya cuci piring pas di tengah-tengah tempat saya mancing biasa. Saya cuci piring di situ kan. Karena yang lain di depan lagi pada ngobrol. Awalnya saya nggak tahu ngobrolin apa gitu kan. Saya ketutupin sama toron penguin itu, tahu kan yang warna oranye itu. Kan ada 2 itu buat paragi air kalau nggak solar gitu. Saya ketutupan itu, jadi mereka nggak lihat saya lagi cuci piring gitu kan. Saya nggak sengaja di situ ngedengar gitu kan. Ngedengar mereka lagi ini Kak, gimana ya, lagi ngomongin saya gitu kan, lagi ngomongin saya. Yang saya dengar itu mereka ngomongin kayak gini, ada salah satu dari mereka ngomong, udah gini aja, nanti malam kita gebugin dia gitu kan, kita ikat dia di jangkar, kita buang, pas kapten nyuruh buang jangkar kita buang. Dia ngomongnya kayak gitu Kak. Dia ngomong kayak gitu. Oh di situ saya kaget. Tarik napas saya naik ke atas gitu kan, saya naik ke atas. Cuman saya masih penasaran, saya turun lagi. Saya ngintip di tembok di samping. Saya ngintip di tembok. Itu di sela-sela mereka lagi ngomong, si nenek-nenek itu ada. Mereka kan ngomong tuh pas di haluan ya. Jadi di haluan itu ada pas mau muncung itu kepotong itu buat tempat orang duduk, kalau nggak orang bagian, kalau misalkan orang mau narik jangkar kan itu harus masih aba-aba ya. Masih aba-aba ke kiri kalau nggak ke kanan. Nah di bagian tempat itu si nenek itu lagi kayak ngebungkuk, ngebisikin ke mereka satu-satu. Tapi saya nggak tahu itu mereka dia bisikin apa itu, saya nggak tahu. Jadi gitu, udah nggak lama dari itu saya naik ke kamar,
Saya naik ke kamar, udah tuh saya diem di kamar ngelamun kan, nggak lama ada lagi yang naik, teman-teman yang lain yang tadinya ngobrol di depan naik ke atas. Ngobrol, mereka berdua ngobrol gitu. Udah ntar malam gampang lah bagian gua aja, kalau nggak gua tusuk gua buang gitu ngomongnya. Kakak denger lagi di dalam kamar? Iya, saya lagi di kamar, itu pasti samping saya, cuman mungkin dikiranya saya nggak tahu kalau yang diomongin itu saya gitu kan. Padahal saya udah ngedengerin gitu kan. Udah ntar bagian gua aja, kalau nggak kita tusuk kita buang aja. Kayak gitu ngomongnya. Ya saya panik juga, lemes gitu kan. Udahlah, saya tidur. Cuman beres saya tidur, nggak kayak biasanya jam 12 tiba-tiba saya bangun. Itu kayak ada yang manggil saya gitu kan. Tegar. Suaranya kayak apa? Nenek-nenek? Enggak, lembut, suaranya lembut banget, tegar. Siapa ya manggil ya? Entah mungkin saya karena kangen sama anak kali ya, jadi gitu kan. Saya pikir halu, ternyata enggak. Itu bener ada yang manggil, tegar. Bangun, itu masih ada juga yang manggil kayak gitu, tegar. Saya naik ke atas loteng, ada siapa sih? Nggak ada siapa-siapa. Tertakutnya nenek itu lagi ya kan, kayak gitu. Udah tuh di situ saya ngelamun. Saya mikirin omongan mereka yang tadi. Ini orang ada niatan pengen ngebunuh gua, gimana ya? Gua takutnya mati konyol di kapal ini gitu kan. Gua takutnya mati konyol. Jadi gimana ya? Gue mikir apa baiknya gue jebur ke laut aja, gue renang ke kapal yang di ujung sana. Karena gue itu ngelihat posisi kapal, ada satu kapal Kak, cuman jauh banget, jaraknya jauh banget. Cuman kelihatan setitik doang kecil di ujung. Saya sempat ada pikiran apa gue ke situ aja kali ya. Ya udahlah, di situ gue ngelamun aja sambil berdiri itu di belakang kapal. Itu gue lagi berdiri gitu, itu gue ngelihat yang tadinya lautan ombak gitu kan, angin gitu kan. Terus tiba-tiba itu jadi daratan kayak rumput hijau gitu Kak. Luas banget. Hah? Itu yang bikin gue takut di situ. Itu jadi daratan itu. Astagfirullah. Itu istighfar sebanyak mungkin istighfar ya. Astagfirullah gitu kan. Alhamdulillah penglihatan yang tadinya itu rumput daratan lah gitu kan. Itu jadi kembali ke laut lagi. Tapi pas saya kembali ke belakang itu nenek-nenek ketawa. Nenek ketawa, astagfirullahaladzim, saya jatuh, saya lari ke kamar. Tapi di situ saya nggak langsung ngeringkuk apa gimana, nggak. Saya di situ udah kesel banget kan, Saya bungkus, saya punya tas, baju-baju saya masukin semua, saya bungkus itu tasnya masukin ke dalam plastik. Saya ikat, saya ngeliat keadaan di bawah, aman apa enggak aman. Saya lari ke kamar mesin, itu di tengah ya, di bawah ya. Saya ambil itu rompi, lo tau kan Kak, rompi yang biasa dipakai buat penyelamatan segala macam, kayak gitu. Itu gua ambil, cuman keadaannya udah rusak, si cetrekan itu udah rusak, jadi ya gua pakai, cuman gua ikat aja lah. Tadinya kan bisa dicetrek gitu kan, kayak tas gitu, cuman ini nggak diikat aja lah, udah agak rusak lah gitu kan. Udah gitu gua pakai di situ gua berdiri tuh di belakang kapal sambil megang tas. Gue peluk kan, karena tasnya kan sengaja gue kasih angin dalamnya biar bisa ngapung gitu kan. Gue ikat si tas, terus gue ikat juga ke tangan gue. Jadi agak sedikit panjang lah. Jadi kalau misalkan takutnya kehempas ombak, si tasnya lepas, masih ada tangan gue gitu kan, ketarik gitu. Di situ gue bener-bener putus asa banget. Gue mikir ini gimana ya. Tapi daripada gue mati konyol di kapal gitu kan, udahlah gue cabut aja lah. Bismillah aja lah gitu kan. Udah tuh, gue putusin buat turun. Gue dari belakang kapal itu turun ke bawah. Gue pegangan tali. Itu ternyata itu yang tadinya kapal saya kira kecil, di bawah itu kelihatan gede banget. Itu dekat baling-baling di bawah. Saya turun ke situ. Di situ saya baca-baca sebisa saya gitu ya. Baca-baca ya surat-surat apa lah gitu saya baca gitu. Itu saya sebut nama anak saya, nama orang tua saya, nenek saya gitu kan. Saya minta pertolongan lah gitu. Cuman di telinga saya ada kedengeran, ya sok kamu pasti bisa. Itu suaranya kayak suara om saya sih. Cuman saya nggak, ya mungkin ini yang terbaik ya. Saya mikirnya gitu, ya udahlah. Saya lepasin tangan saya dari tali. Saya lepasin tangan saya dari tali. Saya renang. Itu selama di perjalanan yang saya ingat, saya nggak boleh kencing. Kalau saya kencing saya diikutin sama ikan hiu. Karena ikan hiu itu kan sensitif banget kan penciumannya kan. Gitu. Apalagi kalau nyium darah gitu kan. Saya renang.
tapi saya pengen kencing banget nggak tahan. Udah saya tahan, saya renang. Itu di telinga ada yang ngomong, Gar jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Tapi saya tetap kepo gitu kan. Gimana ya? Pengen lihat ke belakang tapi takut. Udah pokoknya di telinga tuh jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang katanya gitu. Itu gue benar-benar takut kan. Tapi gue tetap ngeliat ke belakang, gue bandel. Ngeliat ke belakang. Itu gue ngeliat ya. Gimana ya? Ada orang minta tolong tapi tangannya doang. Orangnya nggak ada, tangannya doang gitu di atas air gitu kan. Tolong gitu. Kedengeran tuh ada orang Ada, kayak gimana? tolong. Cuman tangannya aja. Orangnya emang nggak ada, tangannya doang. Suaranya Iya, suaranya sama suaranya. Orangnya emang nggak ada. satu. Di tangan, terus ada apa? Orang udah bengkak gitu gimana sih? Kayak orang udah lama di dalam air itu mati, pada ngapung gitu. Gitu kan. Ada yang kakinya doang, ada yang tanpa kepala. Itu pada ngapung belakang. Oh banyak. Banyak. Mungkin menurut gue sih itu tuh orang-orang yang udah jadi korban di situ. Entah itu bekas tumbal ataupun itu orang-orang yang kecelakaan di situ gitu kan. Gitu. Karena posisinya itu di mana? Di Mesin Laut Kalimantan juga sih. Nggak jauh dari pembuang lah gitu. Kayak gitu. Udah gitu, gue renang lagi. Gue lihat di kiri kanan gue kok kayak ada yang ngikutin gue ya. Cuman gue fokus ke depan, gue fokus ke satu titik kapal yang jauh itu tadi kan. Gue fokusnya ke situ. Cuman kapal itu yang tadinya yang kecil itu tadinya di pojok sini, itu tiba-tiba udah di tengah gitu kan. Gue panik bener kan. Aduh ini arus kenceng banget. Karena emang pas gue nyebur itu arus kenceng banget Pak. Itu kapal yang tadinya di pojok udah di tengah gitu kan. Terus gue tetap gimana caranya arusnya kan ke sini kan. Gue renang ombak tuh gimana ya? Ombaknya ke sini, tapi arusnya ke sini gitu kan. Jadi kalau arus tuh aneh tuh Kak. Jadi walaupun ombak ke sini, arus bisa ke sini. Kalau nggak kemana gitu kan. Jadi ngacak arus mah gitu kan random. Jadi gue tetap renang lah gimana caranya gue harus bisa sampai ke kapal itu. Gue ngeliat tuh kiri kanan tuh kok ada yang ngikutin gitu kan. Tapi bener aja pas gue lihat ke sebelah kiri sebelah kanan itu ada lumba-lumba Kak. Ada ikan lumba-lumba gitu kan. Mungkin itu kuasa Tuhan juga gitu kan. Buat ngejagain gue gitu kan. Walau alam lah itu mah. Pas gue lagi nyelam gitu, gue ngeliat ke atas lagi, tiba-tiba ada suara tot gitu dari jauh. Padahal tadinya nggak ada kapal, tiba-tiba ada suara tot gitu kan. Ada kapal dari mana itu kan? Kok tiangnya cuma sebelah doang gitu kan? Kalau kapal gue kan tiangnya kan kiri kanan Kak. Itu kalau Indramayu itu biasa tiangnya kiri kanan, depan belakang. Kalau ini enggak sebelah kanan doang. Tiangnya sebelah kanan doang kapalnya. Oh berarti ini kapal Tegal. Gue ingatnya gitu kan kalau tiang sebelah itu kapal Tegal. Tapi gue nggak mau ke situ. Gue pengennya ke sana gitu kan. Ke tujuan gue yang awal gitu kan. Tapi dianya udah keburu dekat, tatet gitu kan. Dilempar lah pelampung sama ada orang di situ nggak tahu wakil kapten itu kan. Lempar pelampung, gue ambil pelampungnya itu kan, gue ambil, dia narik sendiri tuh berat banget, dia nggak tahan kan, sampai ujung-ujungnya 3 orang yang narik gue kan. Pas udah sampai ke kapal, udah dekat, ditarik kan jauh kan, lempar kan, gue ditarik, pas gue udah di sayap kapal di pinggir, itu gue mau naik susah banget, karena di kaki gue tuh ada yang megangin. Berantai lagi sampai ke bawah itu. Siapa? Nenek-nenek itu tadi. Gak habis-habisnya ngikutin gue itu. Itu pas kakak naik ada yang narik nenek-nenek yang di kapal sebelumnya? Iya. Itu nenek-nenek yang di kapal sebelumnya. Pas saya mau ditarik ke atas, itu di kaki saya tuh dia narik saya. Si nenek itu narik saya di kaki gitu kan. Berantai lagi sama mayat-mayat yang entah tanpa kepala, ya kan, yang entah tangan sebelah doang, itu narik saya juga di bawah berantai. Jadi pikir saya di situ, ya Allah emang pada dasarnya mungkin gue mau dijadiin tumbal kali ya. Kok gue kayaknya nggak dilepasin, maksudnya nggak ada habis-habisnya diikutin makhluk ini gitu kan. Gue tahu makhluk ini penjaga kapal yang sebelumnya gitu kan. Kok gue masih diikutin aja padahal gue udah nggak di kapalnya gitu kan. Gitu. Gue mikirnya ya Allah mungkin gue emang mau dijadiin tumbal ya. Gue pasrah aja di situ. Gue sempat ngomong ya Allah kalau emang pada dasarnya gue masih dikasih kesempatan buat hidup, mungkin gue bisa naik.
Tapi kalau emang pada dasarnya gue emang dijadiin tumbal, gue pasti jatuh lagi. Gue mikirnya ke situ kan. Tapi alhamdulillahnya gue istighfar sebanyak mungkin naik gitu. Tapi kerasa nggak tuh pas dipegang nenek? Kerasa banget, kakinya sakit banget. Gitu kan. Naik lah gitu kan, ditarik sama 3 orang naik. Saya berdiri, trek jatuh lagi saya. Lemes. Itu penglihatan saya hitam semua, trek jatuh lagi. Nggak bisa jalan saya 2 jam. Nggak bisa. Sorry Kak, Kakak akhirnya nyampe situ jam berapa? Berapa jam Itu trauma saya kambing? nyampe, trauma kambingnya kan 3 jam. Saya nyampe di kapal itu tuh kisaran jam-jam berapa ya? Jam 3-an gitu. Kisaran hampir sorean juga lah sih gitu. Karena kan posisinya kejadiannya kan jam 12, saya bangun gitu kan. Udah tuh, saya ditarik ke atas, saya jatuh, saya nggak bisa berdiri. Selama 2 jam saya nggak bisa berdiri. Terus ditanya, kamu kenapa? Kok bisa di laut berenang? Kata dia gitu kan. Saya mau dibunuh pak. Ah kamu jangan ngada-ngada. Iya saya mau dibunuh pak. Ngapain saya harus loncat ke laut sih kalau bukan karena hal-hal yang bener-bener genting gitu kan. Gitu kan. Nggak lama ditanyain, kaptennya turun dari atas. Nanya ke saya. Sampean kenapa? Saya mau dibunuh pak. Gitu kan. Saya mau dibunuh. Terus kamu dari kapal mana? Kata dia gitu. Saya sih awalnya sempat gak jujur tuh kak. Cuman ujung-ujungnya saya terpaksa ngomong kan. Karena udah benar-benar dipepet sama dia. Kamu dari KM mana? Saya ngomongnya dari KM ini pak. Udah tuh dia langsung naik ke atas. Dia naik ke atas, dia ngontek radio. Monitor, ada yang ngerasa kehilangan ABK nggak? Pada jawab tuh semuanya, nggak ada, udah dicek. Terus yang terakhir karena kapten saya yang di kapal ini kan tidur gitu kan. Jadi di monitor KM ini monitor kata dia ganti. Oh masuk ganti, bangun tuh kan kaptennya masuk. Sampean ada kehilangan ABK nggak kata dia gitu. Bentar saya dicek nggak ada saya. Kalau boleh tahu ABK-nya orang mana kata si kapten yang nolongin saya ini. Orang Aceh pak, betul ada di saya kata dia. Ya udah posisi sampean di mana? Di lintang ini sekian kata dia. Di 108 sekian. Ya udah tuh ngerapatlah kapal yang nolongin saya ini. Di sela-sela kan lumayan jauh ya 3 mil ya, lumayan jauh kan. Di sela-sela perjalanan ini saya sampai dengan kaki saya yang lemes, saya coba buat naik ke atas kan, pegang tangga naik ke atas ke kamar kapten. Saya ngomong, Pak, tolong jangan balikin saya lagi ke kapal yang lama, karena saya takut dibunuh pak. Yang lain kasihan gitu kan, sampai bantuin ngomong juga. Dia bantu ngomong, adalah 2 orang bantu ngomong. Ya wes pak, gampang ntar biar aku aja yang ngurusi kata dia. Kasihan ini anak lo, ntar kalau misalkan kesana lagi dibunuh lagi gimana gitu kan, kata dia gitu. Pak, saya di rumah punya anak istri kata saya. Tolong kasihanin saya pak, jangan balikin lagi saya kesana lagi kata saya gitu. Mungkin dianya juga ngerasa iba kali ya, jadi akhirnya ya udah nanti saya ngobrol dulu sama kapten sampean. Ya udah rapat, deket tuh udah ketemu kapalnya, ngerapat. Jadi si kapal yang nolongin saya ini di belakang kapal ini. Ngobrol mereka kapten sama kapten kan, karena yang nolongin saya ini kaptennya lebih tua, lebih berpengalaman. Kalau yang ini kan baru, udah gitu masih muda gitu kan. Dinasehatin lah kapten ini, sampean kalau punya ABK tuh dijaga baik-baik gitu kan, jangan sampai ada perselisihan kayak begini, entah mau saling ngebunuh kayak gini lah gitu kan, kata dia. Yaudah tuh mereka ngobrol-ngobrol di depan, si kapten yang nolongin saya ini teriak, Gar kamu mau balik lagi nggak? Nggak pak, makasih kata saya gitu. Nggak pak, saya nggak mau balik lagi gitu, kata saya gitu kan. Akhirnya udahlah lepas si kapal yang nolongin saya ini dari kapal yang lama, saya lepas. Di sela-sela kapal mundur, saya maju ke dak kapal itu, saya berdiri di situ. Saya ngeliat sahabat saya tatap kan, pakai tatapan sinis gitu kan. Dia juga udah ngerasa takut karena dia tahu gue orangnya nekat banget gitu kan, sampai gue aja berani jebur ke laut gitu kan, apalagi dia lah gitu kan. Ya udah tuh singkat cerita ngejauh kapalnya, udahlah di situ saya ngejalanin, ya mau nggak mau saya tetap di situ karena posisinya si wakil kapten yang nolongin ini juga ngomong, ini posisinya kapal 10 hari lagi baru balik gitu dia. Nggak apa-apa kata dia, nggak apa-apa yang penting saya udah selamat, kata saya gitu kan.
Ya udah tuh saya jalanin hari-hari di situ. Ya adalah satu orang namanya, boleh saya sebut namanya Mas Gepeng, itu dia yang nolongin saya di situ, yang saya diasah lagi di situ, diajar lagi sama dia gitu kan. Ada nih hal-hal yang saya nggak tahu diajarin lagi sama dia di situ. Gitu, saya di kapal itu benar-benar ngerasa tertolong banget gitu, ngerasa nyaman banget gitu, karena orang-orangnya pada baik semua gitu, pada nolongin saya, ngajarin saya gitu kan. Udah gitu, selama di kapal itu saya mancing dapat banyak terus. Dalam 10 hari itu saya nggak dapat sedikit. Yang lainnya juga sampai melongo ngeliatin ini orang jago banget mancingnya. Padahal saya paling bodoh di kapal sebelumnya gitu kan. Aneh gitu kan. Saya banyak banget dapat di situ. Sampai wakil kapten aja kan di sebelah saya mancingnya. Kamu anak baru kok mancingnya gitu sih? Dapat banyak terus gitu kan. Ya nggak tahu. Saya emang ngejalanin aja gitu kan. Mungkin memang udah jalan dari Tuhan kayak begitu ya. Saya sih ngejalanin aja. Mancing kan kita sama aja Pak, kata saya gitu. Iya sih bener. Ya udah semangat gitu dia. Ntar lagi balik gitu dia. Gitu. Ya, saya semangat lah gitu kan. Ya saya mancing dapat banyak terus. Udah nggak lama di hari ke-8 kami tutup jaring gitu kan. Finish lah ceritanya gitu kan. Tutup jaring, tutup tiang. Beres-beres semua. Ciao, mau perjalanan pulang. Udah kami perjalanan pulang. Tapi selama di kapal itu juga saya sempat ngelihat hal-hal aneh juga, cuman nggak ngeganggu. Itu hanya selewat, kayak anak kecil lari-lari, terus tiba-tiba lari-lari loncat ke dalam kamar mesin. Itu cuman biasa-biasa aja, dia nggak ngeganggu saya, cuman ngelihat doang gitu kan. Udah gitu, berlayar kami pulang. Masuk kami di Laut Kerawang, waktu itu di Laut Kerawang yang dekat pertambangan migas. Di situ posisinya saya duduk di belakang ngelamun saya sendiri. Sambil saya beresin pancing-pancingan saya rapihin. Karena saya di dalam tas saya itu sempat bawa sedikit pancingan saya yang dari kapal sebelumnya. Saya beres-beresin. Saya juga dapat pancingan dari kapal yang ini kan dikasih. Saya beresin. Ya jadi nggak lama dari kejadian itu, sehari besok sorenya kami nyampe lah ke dermaga di Muara Angke, Jakarta gitu kan. Kami nyampe ke dermaga itu kisaran jam 4 sorean lah. Di situ karena saya nggak mau kan mantan saya tahu kalau saya udah pulang gitu kan. Jadi saya cuma bisa ngabarin kalau saya masih di Kalimantan gitu ya. Gitu, dia nggak tahu kejadian saya itu kan. Nggak tahu, awalnya nggak tahu. Gitu. Abang di mana kata dia? Saya masih di abang masih di Kalimantan deh gitu. Oh ya udah, hati-hati gitu dia. Tapi di situ dia mimpi lagi, ngomong ke saya, mimpi kapal kebalik, kata dia gitu kan. Ah udah nggak apa-apa kok, orang abang baik-baik aja, kata saya gitu kan. Udah tuh besok paginya kami bongkar kapal, beres bongkar, saya ngobrol berdua sama kapten. Ya dikasih lah saya buat ongkos gitu kan. Sama saya juga dikasih oleh-oleh dari kapal itu kan, ikan 1 box gede gitu kan. Udah tuh pas saya mau pulang, saya sempat dipanggil dulu sama kapten. Ayo ikut saya ke bawah ke kapal sebelah katanya. Ngapain? Ayo ngobrol. Ternyata di situ saya diajak ngobrol, saya di tengah-tengah sendiri gitu kan. Terus sekeliling itu kapten semua sama bos-bos kapal sama ya wakil kapten. Ngobrol di situ. Kamu kenapa jebur ke laut? Kata dia. Saya takut dibunuh Pak. Kata saya gitu kan. Lah emangnya kamu kalau jebur ke laut kamu nggak mati gitu deh. Gitu. Enggak Pak, saya yakin saya selamat. Buktinya saya masih hidup Pak. Di situ tepuk tangan ya, hebat kamu gitu. Ya udah gini aja kata dia, kamu ikut saya aja ya berangkat. Kamu mau kasbon berapa? Kata dia, mau 13 juta juga saya kasih. Enggak Pak, makasih. Dia masih trauma Pak. Sampean ikut saya aja kemana? Ikut kapal Taiwan kata dia. Aduh Pak, apalagi Pak? Enggak Pak, terima kasih. Saya mau kerja di darat dulu, mau istirahat dulu, mau ketemu anak istri kata saya gitu kan. Ya udahlah. Kamu hati-hati gitu dia. Nah di situ sempat ditanya juga, kamu ada ongkos gak? Kata dia gitu kan. Ada sih Pak, dari bapak ini, dari kapten yang nolongin saya ini kan, saya bilang. Nah, langsung semuanya di situ pada ngeluarin dompet semua ngasih ke saya gitu kan buat ongkos. Ya, alhamdulillahnya ada lah gitu kan. Mungkin dibalik kesulitan saya selama itu ya ada sisi baiknya juga lah gitu kan. Ya itu dia tadi gitu. Udah tuh saya pamit pulang gitu kan. Dan ya mereka juga nggak lupa lah gitu kan. Nanti kapan-kapan ataupun suatu saat kamu mepet, kamu kesini aja kata dia. Kami nerima kata dia dengan senang hati.
Iya Pak, makasih. Dia dianterin tuh saya rame-rame ke depan ke dermaga Gapura. Saya naik Grab pulang ke Tanjung Priuk gitu Kak. Dan posisinya juga mantan saya nggak tahu kan saya pulang, terus tiba-tiba ada di depan rumah aja gitu kan. Kaget lah. Baru di situ saya cerita ke saudara-saudara lah di situ kan. Mertua saya juga sempat ngamuk kan, sempat marah. Gimana sih tuh sahabat kamu itu, apa mau diurusin ke polisi aja, nggak usah. Udah terlanjur terjadi kok. Itu mau urusan pribadi nanti. Sesama laki aja saya gitu nanti, gampang itu. Gitu saya ngomong gitu. Oke. Gitu. Nah, dari kejadian ini kakak ada kejadian horor lainnya nggak sih kak selama jadi ABK setelahnya? Setelah itu saya sempat istirahat selama kurang lebih 6 bulan gitu kan. Saya ikut kapal cumi lagi berangkat, cuma nggak terlalu parah banget karena saya udah di sisi lain saya udah pernah ngalamin, udah berpengalaman, jadi saya nggak sulit untuk mancing itu, saya nggak separah awal gitu. Cuman waktu itu ada satu kejadian saya turun jangkar di dekat Pulau Pembuang lagi gitu kan, di Pulau Pembuang lagi gitu. Udah gitu kami turun jangkar kan orang-orang pada main ke pulau semua tuh, sebagian lah, sisa 5 orang di kapal, saya sama yang 4 orang lainnya. Saya sempat diam di atas loteng, yang lain pada tidur di bawah, udah pada capek kan. Saya nyari sinyal di atas, kontekan gitu kan. Itu saya dari atas yang ngeliat di bawah kok ada yang naik, kayak ada yang naik. Tangan dulu awalnya 2 tangan ke dek kapal gitu kan, naik gitu. Taunya itu pas naik itu orang cuman tanpa kepala gitu kan. Kaget saya, langsung lari saya masuk ke kamar gitu kan. Itu di Pulau Pembuang itu saya ngalamin itu kejadian gitu. Terus waktu itu juga ada kejadian tepatnya di kapal Cantrang, waktu itu saya pernah ngalamin. Di kapal Cantrang itu satu kapal juga, masih satu rombongan lah, ada satu kapal dibajak itu kan, 4 orang ABK semuanya lah udah dikepinggirin kan, udah dikepulauin. 4 orang ABK tuh udah ketebas kepalanya gitu kan. Yang kelima pas kaptennya mau ditebas kepalanya itu nggak mempan. Kenapa? Nggak mempan, nggak tahu, kayaknya ada pegangan apa gimana, kita nggak tahu ya. Namanya pemimpin apalagi di laut ya resikonya gede gitu, pasti punya lah, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Mau ditebas nggak mempan gitu kan. Di situ takut yang nebasnya itu gitu kan. Langsung lah diambil goloknya sama si kaptennya itu. Mau ditebas itu pada lari semua, kejar kacir. Cuma mereka mau balik lagi ke kapal, kan udah keburu dibakar kapalnya sama pembajak itu. Karena pembajak itu ada dua sampan, mereka naik sampan kan. 2 sampan ngebajak kapal kami itu, kapal yang ngalamin itu gitu. Kalau kapal kami itu kan si kapten kami itu kontekan langsung sama si kapten yang ngalamin itu. Dia posisinya lagi di kantor polisi di pulau itu. Si kaptennya ini kontak gitu kan ke kapten kami. Kami posisinya juga dengar lagi pada istirahat gitu. Jadi nggak lama dari kejadian itu mereka lari ke polisi air. Ada polisi air di sana gitu kan. Gitu. Masih tahu lah. Udah sih gitu aja sih paling. Oke, siap kak. Bakal ada beberapa pertanyaan di closing. Nah, itu dia guys, pengalaman dari Kak Tegar. Nah, Kak Tegar, aku masih penasaran nih, nenek-nenek itu cuma Kak Tegar doang yang ngeliat dan Kak Tegar tuh nggak cerita-cerita ke teman-temannya? Enggak sih, saya cerita enggak, karena cuma saya doang yang ngalamin, yang lain nggak ngeliat. Kayak contoh posisi yang waktu teman saya lagi berbincang-bincang di depan itu kan, ada nenek-nenek itu kan, cuma mereka nggak ngeliat gitu. Padahal saya ngeliat jelas dia ngebisik-bisikin ke satu-satu gitu. Tuh, Kak. Oh oke. Nah, suka duka jadi ABK kapal cumi itu apa Kak? Ya dukanya ya itu dia tadi, kayak misalkan ombak lagi gede, ya kan, angin, itu kan. Kalau kaptennya baik ya pengertian ya mungkin pasti minggir gitu kalau yang mikirin ABK gitu. Cuman kalau yang mikirin diri sendiri ya bertahan gitu. Gitu Kak.
Itu dukanya gitu. Kalau sukanya ya kita dibilang kalau mancing itu sebenarnya asik Kak. Gitu kan. Apalagi contoh kayak misalnya kita mancing cumi gitu, dapat cumi gitu kan. Pas kita mau narik, kita mau ngambil kadang suka cerot gitu ke muka gitu. Tintanya itu tadi. Tintanya suka cerot ke muka gitu kan. Gitu. Asik juga sih sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau kita mancing ikan juga itu asik sebenarnya. Gitu. Cuman ya dukanya itu tadi gitu kan di laut. Entah angin dingin gitu kan. Udah gitu ombak gede gitu ya, pusing sih gitu. Walaupun kita udah pengalaman kalau ombaknya benar-benar gede juga pusing sama gitu. Bukan hanya pelajaran aja gitu kan. Gitu Kak. Oke. Nah, Kak Tegar, aku sama Mas Fajar bisa nangkep cumi bareng Kak Tegar nggak? bisa. Oke. Guys, 5.000 komen ya. Kita, aku Mas Fajar sama Kak Tegar nih. Kalau kalian mau lihat. Oke, itu aja deh Kak. Thank you banget ya Kak ya atas waktunya. Nah, itu dia guys pengalaman dari Kak Tegar. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, jangan buat kalian takut. Tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Vira, undur diri. Bye-bye.